Permisi adik, lagi pada apa? Belajar. Sebentar ya kakak ganggu sedikit waktunya bisa? Bisa. Jadi kakak ada penyuluhan itu tentang kanker. Apakah adik bersedia? Sedia. Dengerin ya kakak penyuluhan, sekalian kita sama-sama belajar. Apa-apa kan? Apa? Tapi jeda nanti. Baik, sebelum kakak mulai kakak kenalin dulu ya. Kenalin nama Kak Amelie Hidayati, kakak sekarang masih kuliah di Fakultas Mataram jurusan Ketiga Keperawatan. Jadi penyuluhan kali ini tuh tidak lebih dari tugas, karena ini tugas promosi kesehatan yang kakak ambil tentang penyakit tidak menular, salah satunya kanker. Pada tahu kan kalau kanker tidak menular? Ya, tahu. Kenapa kakak ambil kanker? Yang pertama itu bisa dilihat dari data kanker di Indonesia tahun 2020 itu mencapai 396.914 orang. Jadi lumayan besar ya kankernya yang di Indonesia. Terus yang paling banyak itu dia untuk perempuan ada kanker cervix dan lain-lainnya. Jadi sebelum kakak bahas kanker lebih lanjut, Dede tahu nggak sih kanker itu apa? Ada yang tahu? Enggak. Oke, kita bahas ya pelan-pelan aja. Ini ada 5 topik pembahasan. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai definisi kanker, terjadinya kanker, penyebab kanker, gejala awal kanker, sampai pencegahannya. Itu 5 pokok yang akan kita bahas. Kira-kira dari sebelumnya ada pertanyaan tentang kanker kah atau tentang biodata diri kakak? Jadi sebelum kita lebih jauh membahas tentang kanker, ada yang tahu nggak sih definisi kanker? Penyakit mematikan. Ada lagi? Penyakit yang nggak ada obatnya. Iya benar. Sampai sekarang pun ilmuwan-ilmuwan masih meneliti nih tentang kanker itu gimana sih cara mengobatinya yang pasti gitu. Karena kan hampir penyakit itu ada obatnya ya kecuali kanker kan. Terus kalau beralih dari definisi prosedurnya kanker, ada yang tahu gimana kanker itu terjadi? Ada ya? Nanti kita bahas. Kita balik dulu ke penyebab. Kalau penyebab ada yang tahu? Junk food. Kalau hidup nggak sehat. Ya bener. Apalagi sekarang banyak banget makanan-makanan yang cepat saji kan, apalagi makanannya enak. Ya kan? MCD. Jadi apalagi lagi promo. Terus selanjutnya gejala awal kanker. Suka lelah. Lelah, terus Mungkin ada timbul benjolan. benjolan, benar. Selain itu gejala awal kanker itu sebenarnya beda-beda ya, tapi nanti bahasnya kita bahas nanti. Terus pencegahan kanker gimana? Kemoterapi. Nah, itu kemoterapi yang paling umum, karena kan dia kalau orang botak kanker pasti dia botak karena kemoterapi. Itu yang paling umum yang banyak orang tahu tentang gimana pencegahan kanker. Tapi pencegahan kemoterapi itu bukan bagian dari pencegahan kanker, tapi dia bagian dari pengobatan kanker. Pencegahan kanker itu termasuk promosi kesehatan, itu dia maksudnya ke sebelum kita terkena kanker. Gimana caranya biar diri kita terlindungi dari penyakit-penyakit itu. Baik, langsung aja ya kita bahas dari kanker. Yang pertama itu definisi kanker. Apa sih itu kanker? Jadi kanker adalah suatu pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh manusia yang cenderung menyerang organ tubuh lain. Berdasarkan studi yang sudah ada, pertumbuhan kanker akan meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penderita kanker ini menjadikan sebuah permasalahan yang serius baik dari pasien penderita dan juga keluarganya. Dalam proses penyakit dan penyembuhan kanker terjadi proses perubahan baik fisik maupun psikisnya. Perubahan psikologis tersebut secara langsung maupun tidak dapat menurunkan kualitas hidup pasien. Pembatasan hidup dan dampak buruk lain dapat terjadi pada keluarga karena penyakit tersebut. Nah, jadi kanker itu pertumbuhan, yang perlu digarisbawahi, kanker itu adalah pertumbuhan sel abnormal dalam tubuh. Jadi yang tidak seharusnya tumbuh itu berkembang.
berkembang. Jadi sel yang rusak yang seharusnya harusnya mati atau hilang itu tumbuh dan berkembang sehingga menyerang organ tubuh lainnya. Baik, kita lanjut ke proses terjadinya kanker. Jadi kalau kanker itu kan bertanya-tanya nih, kanker itu penyakit yang sangat amat bahaya. Jadi banyak yang bertanya-tanya gimana sih terjadinya kanker itu. Jadi proses terjadinya kanker ini disebut dengan karsinogenesis. Jadi dari 3 tahap, yaitu initiation, promotion, dan progression. Yang pertama ada initiation. Initiation terjadi pada tahap perkembangan awal sel kanker. Saat initiation, sel mengalami mutasi genetik. Artinya DNA sel berubah sehingga punya kemampuan tumbuh lebih cepat dari biasanya. Penyebab mutasi gen pada mayoritas penyakit kanker berasal dari lingkungan sekitar pasien. Contohnya radiasi nuklir, asap rokok, paparan dan bahan-bahan kimia berbahaya, sinar ultraviolet, dan lain-lain. Baik, selanjutnya tahap kedua itu ada promotion. Promotion sel yang terinisiasi mulai membelah berlipat ganda. Proses ini membutuhkan waktu yang lama, bahkan beberapa tahun, untuk kasus terjadinya kutil seperti disebutkan sebelumnya. Terjadi juga pada tahap promotion dengan catatan dia nggak mengalami perubahan di tahap ketiga, yakni progression. Tahap yang ketiga ada progression. Progression adalah sel-sel tumor mulai memiliki kemampuan proliferasi atau mengulangi siklus sel tanpa hambatan. Duplikasi DNA terjadi secara masif, sel-sel baru lahir tanpa terkendali. Tapi karena sebelumnya sudah terjadi mutasi di tahap initiation, muatan DNA pada sel-sel yang dihasilkan pun mengalami penyimpangan. Kumpulan sel baru justru menyerang jaringan di sekitarnya dan berlangsung sangat cepat. Nah, tadi itu ada 3 tahapan kenapa proses terjadinya kanker. Jadi adik-adik tuh nggak bertanya-tanya lagi gimana sih kanker itu terjadi, gimana kanker itu terjadi. Jadi kanker itu terjadi karena sel-sel yang seharusnya mati dan sudah tidak seharusnya diproduksi oleh tubuh diproduksi lagi dan masih berkembang aktif, sehingga dan sel-sel baru pun akan mulai terganggu dan melakukan penyebaran di sel-sel tubuh lainnya. Nah, ini 3 tahapan tadi. Materi yang ketiga adalah penyebab kanker. Gimana sih kanker itu bisa ada? Apa sih penyebab kanker? Karena semakin kita tahu penyebabnya, semakin bisa kita hindari. Penyebab utama kanker adalah perubahan atau mutasi yang tadi. Terus mutasi genetik pada sel sehingga sel tersebut tumbuh tidak normal. Sebenarnya tubuh memiliki mekanisme sendiri untuk menghasilkan sel abnormal ini. Namun bila mekanisme tersebut gagal, maka sel abnormal akan tumbuh secara tidak terkendali. Itu jadi karena kan udah dari tadi kakak bilang kalau tubuh itu kan bisa menghasilkan sel-sel yang tidak seharusnya ada. Tapi karena mekanisme itu gagal, maka terjadilah kanker dan sel yang tidak seharusnya tumbuh itu berkembang sehingga merusak sel-sel lainnya. Baik, itu tadi penyebab-penyebab dari kanker. Dan selanjutnya ada gejala awal kanker. Gimana sih gejala awal kanker sehingga kita bisa tahu gitu kalau kita tuh terkena kanker dan cepat-cepat untuk berobat sehingga bisa menurunkan risiko penyakit kanker menyebar ke seluruh jaringan. Jadi untuk dipahami gejala awal kanker itu dari awal munculnya kanker seringkali sudah ditandai dengan gejala awal. Gejala awal penyakit kanker ini sangat berbeda untuk setiap jenisnya. Tetapi perlu digarisbawahi adalah penyakit kanker tidak mungkin muncul secara tiba-tiba. Penyakit kanker pasti memiliki gejala awal yang berbeda tergantung pada jenis kankernya. Jadi faktor yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker berbeda-beda tergantung pada jenis kankernya tadi. Meski demikian, tidak ada jenis kanker yang spesifik hanya dipicu oleh satu faktor. Faktor yang diduga beresiko menyebabkan mutasi genetik pada sel-sel normal dan kegagalan tubuh untuk memperbaikinya antara lain: 1. Riwayat penyakit kanker dalam keluarga. Kalau keluarganya ada yang punya kanker, bisa rutin untuk cek kesehatan berkala. Yang kedua, usia di atas 65 tahun. Meski sebagian jenis kanker lebih banyak terjadi pada anak-anak, tapi pada lansia kan kinerja organnya semakin
berkurang, jadi bisa untuk dicek juga kesehatan. Yang ketiga ada kebiasaan merokok, terus ada paparan radiasi yang tadi di awal, radiasi, zat kimia atau sinar matahari. Terus ada infeksi virus juga seperti hepatitis B, hepatitis C, dan HPV. Terus ada paparan hormon dalam kadar tinggi atau jangka panjang. Terus obesitas juga, dan kurang banyak bergerak dan tidak rutin berolahraga. Penyakit yang menyebabkan peradangan jangka panjang seperti kolitis. Dan ada juga daya tahan tubuh menurun, misalnya akibat penderita HIV atau AIDS. Terus ada beberapa keluhan yang sering dialami penderita kanker seperti munculnya benjolan, nyeri di salah satu bagian tubuh, pucat, lemas, dan cepat lelah, berat badan turun secara drastis, gangguan buang air besar atau buang air kecil, batuk kronis, memar dan pendarahan secara spontan, demam yang terus berulang. Jadi kalau adik-adik merasa ada keluarga atau bahkan adik-adik sendiri merasa ada gejala-gejala seperti itu, meskipun belum tentu itu kanker, tapi alangkah lebih baiknya untuk diperiksakan karena biar bisa dideteksi lebih dini sehingga pengobatannya pun bisa lebih maksimal. Berbicara mengenai pengobatan kanker, ada beberapa pengobatan kanker yang umum atau bahkan yang jarang buat orang ketahui. Di antaranya, jadi jenis pengobatan yang akan dipilih dokter tergantung pada beberapa hal, mulai dari jenis kankernya, letak kankernya, stadium kanker, kondisi kesehatan pasien secara umum, dan keinginan pasien. Dan metode pengobatan kanker yang umum digunakan adalah yang pertama ada kemoterapi. Kemoterapi dilakukan dengan memberikan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Jadi pengobatan yang kedua itu bisa dengan operasi. Operasi kanker dilakukan dengan memotong dan mengangkat jaringan kanker untuk penyebarannya itu diminimalisir. Yang ketiga ada radioterapi. Radioterapi dilakukan dengan memaparkan sinar radiasi untuk membunuh sel-sel kanker. Radioterapi terdiri dari dua jenis, yaitu radiasi dan mesin yang berada di luar tubuh, radioterapi eksternal namanya, dan radiasi dari alat implan yang dipasangkan di dalam tubuh atau brachytherapy. Terus ada transparasi sumsum tulang. Lewat prosedur ini, sumsum tulang pasien akan diganti dengan sumsum tulang baru dari pendonor agar dapat menghasilkan sel baru yang normal dan bebas kanker. Terus ada imunoterapi. Imunoterapi atau terapi biologis bertujuan untuk mengaktifkan sistem imun pasien untuk melawan kanker. Selanjutnya ada terapi hormon. Beberapa jenis kanker seperti kanker payudara dan kanker prostat dipicu oleh hormon. Oleh sebab itu, menghambat hormon pemicu tersebut dapat menghentikan pertumbuhan sel kanker. Selanjutnya ada pencegahan kanker. Ini yang paling penting untuk kita pelajari karena kan semakin bagus mencegah daripada mengobati. Jadi pencegahan kanker itu dari menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengalahkan program perilaku cerdik mencegah kanker. Jadi cerdik itu kepanjangan ya dari cek kesehatan secara berkala. Itu yang pertama, konsultasi dengan dokter mengenai perlunya tes screening kanker berdasarkan faktor risiko yang dimiliki. Jadi lebih baik untuk dicek kesehatan berkala 3 bulan atau 6 bulan sekali. Yang kedua, enyahkan asap rokok. Merokok dapat meningkatkan risiko terjadinya berbagai jenis kanker, terutama kanker paru-paru, baik itu perokok aktif atau perokok pasif sebagai kita yang menghirup asap rokoknya. Jadi kalau punya keluarga yang merokok, lebih baik suruh merokok di luar atau kalau bisa dikurangi merokok atau bahkan berhenti merokok. Terus ada rajin aktivitas fisik. Rutin berolahraga setidaknya 30 menit setiap hari itu bisa menjaga tubuh kita tetap sehat dan jaringan-jaringan dalam tubuh dapat bekerja dengan baik. Diet sehat dengan kalori seimbang. Perbanyak makan buah, sayur, biji-bijian, misalnya gandum, dan makanan yang kaya akan protein. Yang paling penting istirahat yang cukup. Kurangi tidur dapat meningkatkan risiko terkena kanker. Dan dari cerdik tadi yang terakhir K, yaitu keluarga stres. Stres berlebihan dan berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya kanker.
Di samping cerdik, ada beberapa hal yang lain juga perlu adik-adik lakukan untuk mencegah kanker, yaitu yang pertama, hindari paparan sinar matahari berlebih. Paparan sinar ultraviolet dari matahari dapat meningkatkan risiko kanker. Oleh sebab itu, gunakan pakaian tertutup saat beraktivitas di ruangan. Terus selain itu juga bisa menjaga kulit kita tetap mulus kan. Yang kedua, gunakan masker di tempat yang penuh polusi udara. Asap kendaraan motor, asap pabrik, asap pembakaran sampah, asap rokok serta debu-debu asbes dapat menyebabkan kanker. Hentikan konsumsi minuman beralkohol. Jika Anda gemar mengonsumsi minuman beralkohol, mulailah untuk menghentikannya karena alkohol dapat memicu kanker. Jadi kalau adik-adik punya keluarga atau siapapun yang mengonsumsi alkohol, bisa untuk dikurangi atau bahkan tidak usah ya minum alkohol. Yang terakhir adalah lakukan vaksinasi. Ada 2 jenis kanker yang dapat dicegah dengan vaksinasi, yaitu kanker hati melalui vaksin hepatitis B dan kanker serviks dengan vaksin HPV. Baik, dari